Kak Chef kenapa malah main semprot-semprot cat di dapur sih? Kan dapurnya jadi kotor dan berantakan nanti. Tenang teman, semuanya aman terkendali. Ternyata kasihan lagi mewarnai kue bikinannya menggunakan teknik airbrush. Jadi gak lagi pakai kuas buat melukis, tapi memanfaatkan tekanan udara untuk menyemprotkan cat atau pewarna. Tenang, ini tuh bukan cat untuk bangunan ya teman, tapi lapisan mengkilat campuran dari kental manis, glukosa, air, coklat putih, dan pewarna yang tentunya sudah sesuai standar makanan. Aduh. Yah, kok semprotnya ke arah sini sih kak? Kalau unyil kena kan bisa gaswat jadinya. Selamat. Untung aja kehalangan sama pembatas ini. Gak jadi kena deh unyil. Teman, kasihan ini adalah seorang pastry chef yang fokus membuat kue-kue khas Eropa, khususnya tart dan mousse. Kue bikinannya pun terbilang gak biasa. Lihat aja tuh bentuknya. Ada mawar, batu alam, cherry, blueberry yang plek ketiplek mirip banget sama aslinya. Termasuk hidrangea ini bukan asal metik di kebun terus dipasang di atas kue, tapi benar-benar dibuat sendiri secara homemade. Dan yang pasti edible alias bisa dimakan. Untuk membuat hidrangea ini, bahan-bahan yang dibutuhkan hanya mentega putih serta campuran glukosa, air, dan tepung terigu yang dipadatkan seperti ini. Gilas glukosa padat perlahan hingga jadi lapisan atau lembaran yang tipis banget, bahkan nyaris transparan seperti ini. Lalu bentuk bulat-bulat seperti kelopak bunga menggunakan cetakan. Udah mulai kelihatan tuh bentuknya. Lanjut pasang tangkainya teman. Tempelkan menggunakan pengemulsi atau pengental. Habis itu kelopaknya masih harus ditipiskan lagi dengan ujung stik kecil ini. Kelopak hidrangea masih harus dipres menggunakan cetakan manual ini untuk mendapatkan tekstur layaknya daun mahkota asli. Selanjutnya, warnai kelopak hidrangeanya. Gabungkan 4 kelopak hidrangea menjadi satu. Lalu gunakan kuas dan pewarna makanan glitter untuk mewarnai. Lakukan mulai dari bagian tengah hingga bagian terluar. Tapi nggak perlu semuanya diwarnai untuk memberikan kesan natural. Dan tada! Udah jadi deh bunga hidrangeanya. Fokus bikin pemeran utamanya nih teman, kue. Yang dipilih adalah dakwas. Kocok putih telur hingga berbusa, lalu masukkan gula pasir, kemudian masukkan tepung terigu dan aduk secara manual menggunakan spatula. Tambahkan kuning telur dan aduk-aduk lagi hingga tercampur sempurna. Kalau sudah, tinggal pindahkan ke loyang atau cetakan. Ratakan ke seluruh bagian dan siap dipanggang deh. Waktunya sekitar 15 menit. Atur dengan suhu 180 derajat Celcius. Kalau sudah wangi, artinya sudah matang nih. Keluarkan dari oven, lalu cetak dan potong bundar seperti ini. Lanjut, bikin besti-besti buat isiannya yuk. Ada mousse wijen hitam dan matcha. Mousse sendiri merupakan hidangan Prancis mirip puding, tapi teksturnya lebih ringan dan empuk. Masukkan susu cair, kuning telur, serta pasta wijen hitam. Panaskan dan aduk merata selama beberapa menit hingga mengental. Oke, kalau udah beres, tinggal didiamkan di suhu ruang selama beberapa menit deh. Nah, untuk mendapatkan tekstur yang mousse banget, kita perlu tambahan whipped cream atau krim kocok. Jadi lapisan wijen hitamnya dimasukkan ke dalam krim dan aduk rata hingga tercampur sempurna. Tuang ke loyang atau cetakan,
ratakan dan sedikit digoyang-goyang seperti ini. Sip, tinggal didinginkan di freezer selama 30 menit ya. Lakukan hal yang sama dengan mousse matchanya. Masak susu cair, kuning telur, gula pasir, serta bubuk matcha. Saring dan diamkan sebentar di suhu ruang untuk bikin lapisannya ngeset sempurna. Kemudian pindahkan ke cetakan yang lebih besar. Nah, topping wijen hitam yang sudah beku tadi masuk ke lapisan mousse matcha ini, teman. Tekan dan dorong perlahan. Ratakan bagian atasnya hingga seluruhnya tertutup lapisan mousse matcha. Sekarang giliran dakwasnya nih. Tempatkan di atas topping wijen hitam yang sudah tenggelam. Tapi kali ini cuma diratakan dan gak perlu tertutup sama mousse matchanya ya. Lanjut, kue ini harus didinginkan di dalam freezer selama 8 jam. Alamak, tujuannya agar lapisan di dalamnya bisa ngeset sempurna. Ternyata masih harus tambah lapisan lagi, teman. Kali ini diguyur sama glaze vanilla almond sampai tumpah-tumpah. Gimana nggak bikin hati goyah deh kalau tampilannya menggoda banget kayak gini. Kak, ini udah bisa dicicipin belum sih? Lubangi bagian tengah kue untuk tempat hidrang ya. Tambahkan sentuhan garnish biar ada seni-seninya gitu deh. Dakwas hidrangnya pas banget nih buat kamu yang gak terlalu suka manis. Karena minim menggunakan gula, tapi tetap ada sweetnya. Teksturnya lembut banget. Sedangkan si kue cerisnya punya rasa yang manis pol. Auto jadi favoritnya anak-anak aktif kayak Unyil nih. Ditambah segarnya rasa ceri. Yummy. Mau. Empuk terus berlapis-lapis. Ayo tebak pabrik apa ini? Unyil bukan di pabrik makanan ya, tapi di pabrik kasur. Ini nih kasur zaman now. Pengemasannya pakai teknologi press atau vakum. Kasur yang bentuknya segede gaban bisa auto menyusut tipis banget. Benar-benar mendukung kaum rebahan untuk leye-leye nih. Tapi tidur yang berkualitas juga bisa untuk menjaga tubuh kita selalu sehat loh. Kasur yang ini punya inovasi terbaru loh. Bisa meningkatkan kualitas tidur kamu. Karena kasur yang ini didesain khusus supaya bisa menjaga suhu tubuh tetap dingin saat tidur. Mantap nggak tuh? Prosesnya berawal dari bikin busanya dulu, teman. Nah, ini bahan untuk membuat busanya. Iya, kalian gak salah lihat. Memang berupa cairan. Namanya poliuretan. Ada yang warna hitam, kuning, dan juga biru. Tada! Dari yang awalnya cairan bisa dibentuk menjadi busa yang padat. Dan tebalnya hampir 1 meter loh. Widih, canggih ya. Bahkan nih, sekali proses, panjang busa yang terbentuk bisa sampai 60 meter loh. Wah, kayak jarak jalan kaki ke warung tetangga sih ini. Naik kereta api, tut tut tut. Seperti kue bolu raksasa ya. Punya kan jadi pengen potong, terus bagi ke temen-temen. Setelah busa tercetak, butuh didiamkan selama semalaman. Selanjutnya, baru deh potong busa menggunakan rotary mesin atau mesin berputar. Tebal potongannya berbeda-beda, teman. Kalau busa yang biru ini cukup 3 cm saja.
Makanya dari satu balok busa ini bisa menghasilkan 28 lembar. Lanjut ke proses pancing atau melubangi busa. Tuh, langsung banyak lubangnya. Lembaran busa diberi lubang begini untuk menjaga sirkulasi udara di kasur. Ini loh salah satu rahasia yang membuat kasurnya dingin. Ups, Unyil kasih tahu, jadi bukan rahasia lagi deh. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini apa? Yap, betul, per yang berfungsi menopang tubuh saat kita tidur di atas kasur. Tapi per untuk kasur ini sudah naik kelas, teman. Per yang dipakai berjenis paket spring. Jadi, per yang sudah dibentuk akan dibungkus satu persatu di dalam kain. Jadi tidak lagi saling terhubung satu sama lain seperti per jenis bonel. Nah, karena dibungkus satu persatu dan bekerja masing-masing, membuat kasur dengan paket spring bisa mengurangi guncangan. Tidur pun akan jauh lebih nyaman dong. Sip, busa udah, pernya juga udah. Sekarang waktunya menyiapkan kain pelindung kasurnya. Kain pelindungnya ini juga dibuat dari bahan yang bisa menimbulkan sensasi dingin loh. Biar makin cakep, motif di kain pelindungnya dibuat menggunakan teknik quilting, alias dijahit dengan cara ditusuk-tusuk seperti ini. Sekarang masuk ke proses intinya, teman. Menggabungkan semua bagian. Yap, kasur dingin ini terdiri dari 6 lapisan. Ada cover kasur dengan teknologi cool to touch atau sensasi dingin. Lalu green tea latex, inovasi busa terbaru yang terbuat dari lateks natural. Selanjutnya ada airflow body contouring foam, alias busa khusus untuk membantu mengalirkan sirkulasi udara supaya kasur tetap dingin dan kering. Terakhir, pasang busa dengan tingkat kekerasan tinggi di sekeliling kasurnya ya. Dan jahit mengelilingi kasur sampai jadi satu kesatuan. Cakep. Kasur dinginnya sudah jadi nih, teman. Ternyata masih harus dicek nih. Jangan sampai ada benang yang tersisa. Plus, bersihkan juga dari debu yang menempel. Sip. Tabrak sini, tubruk situ. Ya jelas auto nyusruk semua dong. Permainan lucu ini namanya bumper ball, teman. Salah satu wahana terbaru yang ada di Taman Rekreasi Hits di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Come on, teman, siapkan tim jagoanmu. Masing-masing regu maksimal terdiri dari 4 personel ya. Ada yang jadi kiper, back atau striker, semuanya juga boleh kok. Sekarang pakai dulu nih alat tempurnya buat modal tabrak-tabrakan nanti. Masukkan badan melalui celah di bagian tengah balon. Lalu kenakan tali di bagian kiri kanan tangan. Dan berdiri. Jadinya kayak lagi gendong balon seperti ini. Bersedia? Siap? Prit! Mulai! Baru awal aja udah pada langsung kegusruk. Nendang bola emang jadi makin effort, teman, karena sambil gotong balon gede ini. Lebih sulit daripada main sepak bola biasa ini sih. Kapan cetak golnya kalau begini? Tapi tenang, meski bikin bolak-balik jatuh, dijamin aman kok, karena tubuh kita tertahan sama balon yang memantul. Cakep.
Oke, kita pantau posisi bola. Mana nih ya? Sini dong kalau berani. Unyil tangkis, satset. Aduh. Yah, kok malah jadi nempel kayak gini sih? Unyil nggak bisa gerak nih. Tapi tenang, gak jadi kebobolan kok. Bolanya berhasil Unyil tangkap teman. Kentang, buncis, dan banyak sayuran lainnya ternyata bukan cuma laris manis dibeli di negara kita loh. Yap, Unyil dapat bocoran nih. Sayuran premium ini mau dikirim ke negara tetangga. Wah, kalau udah laris terjual ke luar negeri, pasti nggak sembarangan nih perawatannya, panennya, sampai proses lainnya. Semuanya pakai teknologi terbaru loh. Budidaya sayur premium di sini pakai sistem hidroponik alias memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Nah, canggihnya semua proses penyiraman dan pemberian nutrisi dilakukan secara otomatis lewat aplikasi digital. Misalnya mau siram sayur nih, tinggal pilih kebun yang mau disiram, tentukan hari, waktu, serta lamanya durasi penyiraman. Bim salabim, gak pakai lama, air auto keluar. Dosisnya juga sudah diatur dan gak usah takut luber. Masih ada satu lagi nih, namanya stasiun cuaca. Emang BMKG doang yang punya? Kebun modern zaman now juga punya dong. Wush, tiap ada angin yang berhembus, lonceng akan otomatis bergoyang. Lalu aplikasi akan mendeteksi arah dan kecepatan angin, kelembapan, tekanan udara, curah hujan, bahkan intensitas sinar matahari. Data ini penting loh teman, untuk antisipasi cuaca ekstrim, biar nggak gagal panen. Mantap jiwa. Kalau sudah terpelihara luar dan dalam, waktunya panen deh. Yipi! Kebun sengaja diatur panen setiap hari untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar, khususnya keluarga selada segar seperti ini. Ada romaine, bokor, butterhead, selada keriting, dan lainnya. Mau yang warnanya merah atau hijau, semuanya ada. Sembari dipanen, sambil cek tipis-tipis. Kalau ada yang bolong atau rusak, langsung bersihkan ya. Jadi, hanya yang berkualitas saja yang lolos. Ciluk, ba. Aduh, tolong. Sakit, ampun. Unyil kan lagi main petak umpet, Bu. Aduh, kenapa malah jadi ikut kepanen sih? Hasil panennya bakal disimpan di dalam ruangan pendingin selama 30 menit untuk menjaga kesegaran sayur. Lemari pendingin ini menggunakan teknologi pendingin cepat. Jarum sensor akan mendeteksi suhu awal sayur, lalu mesin akan bekerja mengubah suhu udara di sekitarnya supaya dingin. Simpan sayuran kurang lebih selama 3 jam, dijamin bakal terus segar. Selanjutnya tinggal kirim ke pusat pengolahan sayur deh. Nah, ini tempatnya, rumah transit ratusan kilogram sayur sebelum terbang melalang buana. Di sini bakal dibersihkan seperti kentang-kentang ini. Gak usah repot cuci satu persatu, udah ada mesin khusus yang satset. Dari mencuci, mengeringkan, sampai sortir. Semakin berkualitas, jelas masuknya ke grade A yang setara dengan standar ekspor. Wih! Buncis-buncis segar ini akan dikirim ke negara tetangga, teman. Tuh, lihat sendiri kan kualitasnya. Ukurannya besar, permukaannya mulus, dan gak ada yang rusak. Giliran sayuran hijau dan seladanya, teman. Oh iya, akarnya sengaja gak dibersihkan dan dibiarkan sisa. Ini supaya lebih awet.
Khusus sayuran hijau dan selada ini ternyata cuma masuk pasar dalam negeri, teman. Terakhir, lagi-lagi simpan sayuran ke ruang pendingin selama 4 hari dengan suhu 2-4 derajat Celcius. Brrr, selamat tidur sayur-sayurku. Sampai jumpa di supermarket ya. Kalau sayurnya udah premium kayak gini sih, gak perlu diolah ini itu juga tetap enak. Cara budidaya yang benar memang bisa mempengaruhi ke cita rasa sayur loh, teman. Kayak salad ini nih, semua sayurannya mentah, tapi rasanya dijamin gak pahit. Ada wortel, tomat, selada hijau, kubis merah, dan jagung. Cukup tambahkan dressing atau saus salad favorit, terus santap deh. Sayuran yang segar, tekstur krenyes-krenyesnya masih berasa, teman. Yummy. Kalau mau ditambahin ayam juga boleh loh. Tinggal tumis ayam file yang sudah dimarinasi bumbu ya. Kalau mau yang praktis lainnya, bisa juga dijadikan sandwich, teman. Kita bikin menara sandwich yuk. Roti tawar, keju, sayur, tambahkan ayam, siram saus di atasnya, dan tumpuk lagi dengan roti. Gak ada ruginya ngefans berat sama sayur. Selain enak, juga kaya gizi. Salad dan sandwich yang terdiri dari sayuran hijau mengandung banyak antioksidan. Mulai dari vitamin C, vitamin E, asam folat, dan juga serat. Belum lagi protein ayam atau telurnya. Dijamin sehat bergizi. Masa iya sih masih gak doyan sayur? Ini dia yang sempat viral. Tempe yang dibuat dari mie instan. 100% pakai mie instan loh ya. Gak ada kacang kedelainya sama sekali. Nih buktinya. Untuk membuatnya, mie instan harus direbus dulu. Setelah matang dan dingin, baru deh bisa diberi ragi tempe. Lanjut bentuk dan bungkus pakai daun pisang. Oke, sip. Waktunya menunggu sampai 2 malam biar raginya tumbuh. Dan tada, ini dia tempe mie instannya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Proses menempe berhasil karena mie instan yang dibuat dari tepung terigu ini mengandung gluten. Gluten inilah yang bikin ragi tempe bisa terus berkembang. Sekarang kita icipin yuk. Kalau dimakan, aroma dan rasa sedikit masam khas tempe masih kerasa banget. Bedanya ada di teksturnya yang jauh lebih lembek dibanding tempe dari kacang. Yummy! Nih, Unyil kasih lihat cara bikin tempe dari campuran aneka kacang. Kali ini ada kacang merah. Kacang yang biasa dijadikan campuran sup ini perlu dikeringkan dulu dengan cara dijemur. Habis kering, kita campur deh kacang merah sama kacang-kacang lainnya. Ada kacang hitam, kedelai kuning, dan kacang hijau juga. Lanjut direndam bersama cairan perendam khusus bernama palape. Selain bikin kacang-kacang ini melunak, cairan palape yang terbuat dari fermentasi bakteri asam laktat ini bakal bikin rendaman kacangnya jadi asam. Asam ini yang diperlukan biar ragi bisa tumbuh. Lanjut, setelah direndam selama 2 harian, kita kukus sebentar supaya steril. Sip, jangan lupa didinginin. Dan ini dia bagian penting yang gak boleh dilewatkan. Tinggal kita kasih taburan ragi tempenya deh. Ragi tempe adalah ragi khusus untuk membuat tempe berupa bubuk kering berisi jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini aman dikonsumsi karena gak menghasilkan racun. Lanjut bungkus sampai rapat menggunakan daun. Dan simpan di tempat yang hangat sekitar 30-32 derajat Celcius supaya proses fermentasi dengan raginya bisa tumbuh optimal. Tempe bakal jadi pada 24-60 jam ke depan. Dan tada! Wah, sudah jadi deh tempe aneka kacangnya.
Yap, putih-putih yang terlihat di tempe kayak gini, yang menandakan proses fermentasi ragi si tempe berhasil dan jadi. Yuhu! Dengan adanya inovasi tempe dari aneka kacang seperti ini, harapannya bisa menjadi solusi bagi para pengrajin dan penikmat tempe untuk bisa lebih kreatif memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi deh terlalu bergantung sama kedelai impor. Nah, kali ini bakal banyak kejutan. Tentu saja hal tak terduga akan kita temukan. Karena kita nggak hanya menikmati tampilan yang berbeda di tempat ini, tapi juga merasakan sensasinya. Daripada penasaran, yuk kita kemon! Nuansa restoran ini yang awal bertema tropis, lalu disulap menjadi mengejutkan. Gak tanggung-tanggung, seluruh pramusajinya hadir dengan riasan yang mencengangkan. Tapi nggak perlu takut, cuma harus siap-siap kaget aja ya. Tempat ini dihias mirip bangsal rumah sakit. Makanya seluruh karyawan di sini memakai seragam perawat dengan riasan wajah yang berbeda. Sebelum masuk, ada kantong darah yang bisa dipilih sesuai dengan golongan darah kamu loh. Pastikan nggak salah pilih kantong ya. Selanjutnya, kamu akan langsung disambut dengan 2 perawat berdandan yang super mengejutkan. Tapi sensasi ini baru permulaannya saja. Masih ada nih dari menu-menu sajiannya yang gak kalah bikin jantung dak-dik-duk. Wah, semua yang ada di meja unik-unik. Tapi bikin merinding gak sih? Wadah penyajiannya sesuai banget ya sama temanya. Ada alat suntik, gelas ukur, bunsen, dan lain-lain. Pernah mencoba sensasi minum vaksin? Jangan ya, cukup di sini aja. Serum vaksin bisa kamu minum sepuasnya karena isinya minuman. Cara penyajiannya juga unik. Masukkan dulu tablet ke dalam air mineral, lalu suntikkan zat warna hijaunya yang merupakan pemanis rasa melon. Biar makin cantik, tambah glitter ke dalam cairan. Wow, minumannya jadi mengkilap. Keren. Dijamin segarnya gak ketolong, karena dalam minuman ini juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Masih kurang kejutannya? Yuk cobain dulu minuman dengan awetan otak sebagai kejutannya. Mirip gak sih? Jangan khawatir, otak ini cuma puding biasa kok, yang tentu saja bisa dimakan. Meski bentuknya bikin merinding, tapi rasanya nggak perlu diragukan. Manisnya dapat, asamnya tentu saja memberikan kesegaran. Karena di dalam minuman ini terdapat 2 rasa, yaitu stroberi dan raspberry, yang pastinya memberikan sensasi yang mengejutkan. Ada satu lagi nih, ada camilan yang bentuknya jari amputasi. Bentuknya benar-benar mirip ya. Siapa sangka ya, suguhan 5 potongan jari ini semuanya terbuat dari sosis, sedangkan kukunya terbuat dari kemiri. Wah, benar-benar kreatif. Satu porsi ini dilengkapi dengan remahan kentang kering. Gak hanya bentuknya, cara makannya juga unik loh. Biar makin seram, ada cairan darah yang bisa disiram ke dalam wadah gelas ukur. Wih, warna merahnya bikin saus ini mirip banget ya sama darah. Hah? Apa? Ini nggak salah, darah bisa diminum. Tenang. Warna merahnya cuma sirup yang diolah menyerupai darah kok. Jadi udah pasti aman. Benar-benar penuh kejutan ya.
Siapa sangka dengan sentuhan kreativitas, minuman kini disajikan dalam bentuk kantong darah. Mantap! Selain itu, di sini kamu juga bisa cobain stick monster yang beratnya 1 kilogram. Sesuai ya sama namanya, monster. Cocok banget nih dimakan rame-rame. Sajian ini dihidangkan bareng aneka saus. Ada golden cheese, mushroom, black pepper, dan arabia. Semua sausnya bisa deh disesuaikan sama selera lidah kamu. Ada cabang olahraga terbaru yang berhasil masuk eksibisi alias dipertandingkan untuk uji coba dan promosi pada SEA Games di Kamboja tahun lalu. Widih. Bentar. Coba perhatiin deh. Kakak-kakak ini sih emang lagi pada main bola. Tapi kenapa ada meja di tengahnya ya? Kenalin dulu teman. Olahraga unik ini namanya tekbol. Ya, bisa dibilang tekbol perpaduan dari bermain sepak takraw dan tenis meja, teman. Servis, umpan, smash, dan masuk. Mantap! Ternyata nggak cuma modal skill. Tekbol juga mengandalkan konsentrasi serta akurasi, teman. Oh iya, tekbol bisa dimainkan oleh 2 orang secara single atau ganda, yaitu 4 orang. Ada aturannya nih, para pemain hanya boleh menyentuh bola maksimal 3 kali menggunakan seluruh bagian tubuhnya kecuali lengan sebelum mengembalikannya ke lawan. Servis harus dilakukan dengan tepat dan dianggap gagal kalau mengenai net. Oh iya, pertandingan tekbol ini terdiri dari 3 set, masing-masing terdiri dari 12 poin. Begini doang mah, Unyil juga bisa kali. La. 1, 2, 1, 2. Aduh. Ya, bola Unyil terbang kemana tuh? Aduh, hilang deh. Waladalah, kok yang muncul jadi bola tekbol sih? Apakah ini pertanda Unyil akan jadi atlet tekbol masa depan?